kayak pemaparannya Kak Nuraini hari ini panjang, tapi menyenangkan. Eee, Mungkin bisa saya rangkum, dari tadi itu kita bicara tentang kurban. Kurban itu berkaitan dengan tindakan sakral, tapi juga paradok, eee, di mana unsur kurban itu ada simbolik, destruktif, pertukaran atau penebusan, auturatif, penyucian atau purgatori. Mungkin dari pemaparan tadi ada yang ingin bertanya, oh oke, Bung Hendar. Tadi siapa dulu ya? Bung Hendar dulu deh. Oke, silahkan. Oke, makasih ya Mbak Ponda. Teh Nur, terima kasih untuk paparannya. Saya nggak buka kamera ya, tapi fokus ke suara saja nggak apa-apa. Kita dialog saja. Satu catatan dan satu pertanyaan ya, Teh Nur ya. Jadi saya mendasarkan pemahaman saya tentang topik yang menarik dan sudah dipaparkan dengan sangat elaboratif ya oleh Teh Nur ini. Selain dari slide yang tadi ditunjukkan, saya juga membaca 18 halaman ini tulisan dari Teh Nur nih, bab 6 agama dan kurban ya, halaman 185 sampai 203 dalam buku Agama dan Kesadaran Kontemporer. Di situ ada beberapa catatan kaki yang juga menarik yang nanti akan saya tanya di nomor 2 nanti. Tapi catatan dulu yang pertama. Terkait ambivalensi ya. Pengorbanan itu kelihatannya kok syarat dengan ambivalensi. Dan fenomenologi yang diangkat, karena ini kan fenomenologi agama pendekatannya yang diangkat Teh Nur ya, kalau nggak salah kan dari awal-awal presentasi itu sudah menyebut ada Husserl, ada Scheler dan seterusnya. Kalau dalam fenomenologi itu memang di satu sisi kan menunda penilaian, tapi di sisi lain juga mengafirmasi intensi kan. Nah, di dalam intensi itu kan ternyata juga ada ambivalensi, bukan hanya gerak subjek yang terarah kepada objek, tapi bagaimana sekarang lebih juga objek menyingkapkan dirinya dalam dimensi-dimensi yang istilahnya begitu beragam ya. Teh Nur sudah menunjukkan dengan baik tuh ya, ada misalnya unsur otoritatif, pertukaran, destruktif, dan seterusnya, tadi ada 5 itu ya. Nah, catatan saya adalah bahwa ambivalensi ini ternyata nanti terkait dengan pertanyaan nomor 2, ternyata membawa orang juga mengalami katakanlah desakralisasi ya. Kayaknya itu disebut juga sama Teh Nur di teks ini dan di presentasi. Desakralisasi dan juga kalau pakai pengertian Weber itu di disenchantment of the world ya. Jadi desakralisasi itu kan pengorbanan itu awalnya itu kental dimaknai dalam tradisi-tradisi agama, khususnya agama-agama Abrahamistik misalnya tadi. Tetapi kan makin ke sini yang dikhawatirkan dan menjadi topik utama pembahasan hari ini itu kan adalah kurban dan kemanusiaan. Lalu kemudian menjadi sesuatu yang dikhawatirkan pada spektrum yang ekstrimnya adalah persekusi kan. Bagian-bagian akhir penutup presentasi tadi bicara itu. Persekusi, genosida dalam versi yang paling ekstrimnya. Nah, sekarang catatan saya tentang ini adalah ambivalensi ini mungkin yang perlu lebih semacam digarisbawahi atau dilihat, bahwa subjek etis yang Mbak Nur sampaikan di bagian rangkuman atau penutup tadi tidak selalu bebas dari ambivalensi nilai tentang pengorbanan, karena di satu sisi dia meletak masih di dalam tradisi agama yang kental atau kuat mewarnai hidupnya, yang mewarnai sosialisasinya. Tapi di sisi yang lain kan dia juga berada dalam dunia yang sekuler, katakanlah yang seperti manajemen resiko dan seterusnya tadi Teh Nur sudah menjelaskan. Jadi itu ada ambivalensi yang mungkin perlu diberi catatan dan nanti boleh ditanggapi juga. Nah, yang kedua terkait dengan kambing hitam ya Teh Nur ya. Kambing hitam di sini disebutkan kalau di dalam teks buku di paragraf terakhir di halaman 198 ya. Para pelaku persekusi tersebut menjustifikasi tindakan mereka dengan menjadikan seseorang atau sekelompok manusia sebagai kambing hitam atas segala penderitaan atau bencana yang terjadi. Lalu di halaman sebelumnya itu di catatan kaki yang mengutip dari René Girard, The Scapegoat and Myth Aspects, catatan kaki nomor 210 dan 211. Di sini disampaikan justru yang menarik itu adalah bagaimana kambing hitam yang dimaksud itu dalam kasana tradisional Indonesia dikenal dengan istilah tumbal. Nah, pertanyaan saya adalah, di satu sisi yang dikurbankan itu adalah yang sakral, contoh dalam tradisi kekristenan ya, itu adalah Yesus sendiri. Yang sakral justru yang menjadi dikurbankan.
Lalu yang dalam tradisi agama asli itu tradisi Maraku yang penyembelihan ayam. Di dalam hati ayam terdapat petunjuk sakral dari para leluhur. Tapi di sisi lain dia juga kambing hitam itu terjadi atau fenomenanya itu kelihatan di dalam persekusi, kan begitu ya. Atau kalau dalam tradisi Indonesia yang lebih tradisional disebutnya tumbal gitu ya. Nah, saya nggak tahu nih sekarang posisinya Teh Nur tuh gimana ya tentang kambing hitam nih, artinya dia bisa bermaknanya ambigu ya. Dia bisa bermakna mengorbankan yang sakral, tapi bisa juga bermakna dalam arti yang spektrum yang persekusi. Jadi apakah baik itu katakanlah kambing putih sama kambing hitam, atau memang ini kambing hitam tuh melulu hanya untuk yang scapegoat, yang istilahnya persekusi tadi dan tumbal tadi. Lalu bagaimana dengan yang sakral tadi, pengorbanan yang sakral tadi? Terima kasih. Oke, selanjutnya mau dijawab dulu atau ini karena ada 2 orang? Oke, Kak boleh Nora jawab ini? dulu ya, takut lupa soalnya tadi Oke. apa namanya panjang dan mendalam ya. Oke, Mas Hendar, terima kasih. Ya emang betul sekali ya bahwa ambivalensi ini jadi bagian yang sangat kuat dalam konteks kurban gitu ya. Sehingga kemudian ada potensi di satu sisi gitu ya bahwa justru di satu sisi kurban itu bisa menjadi peristiwa yang kemudian memperdalam sebuah pemahaman tentang yang sakral, tapi di sisi lain justru sebenarnya dengan banyaknya dengan peristiwa-peristiwa pengorbanan yang dianggap kemudian kontroversial itu justru terjadi desakralisasi gitu, seperti itu. Sehingga kemudian proses desakralisasi ini sebenarnya tidak lepas juga dari konteks kritik juga terhadap kurban itu sendiri. Termasuk misalnya ya tadi misalnya untuk kritik-kritik dari kelompok-kelompok ya bukan hanya yang para tentang kemanusiaan aja, bahkan para pecinta hewan pun sekarang ya, maksudnya spektrum. Tadi saya senang Mas Haidar menyebut spektrum. Ini spektrum ambivalensi dalam sakralisasi ada gitu ya. Di desakralisasi juga spektrumnya sekarang makin lama makin luas gitu ya. Salah satu yang justru menjadi sumber desakralisasi agama itu justru desakralisasi terhadap kurban itu sendiri gitu, seperti itu. Nah, sehingga kemudian kalau kita lihat tadi bagaimana kemudian di satu sisi kita harus menunda penilaian, tetapi di satu sisi kita harus juga memperkuat intensi ya terhadap pemahaman kita terhadap fenomena itu sendiri. Itu yang justru menjadi tantangan. Bagaimana misalnya ini sebenarnya nanti terhadap posisi saya sendiri gitu ya. Bagi saya kemudian posisi tentang para pecinta, saya menghargai mereka yang para pecinta binatang itu ya. Tetapi ada satu titik di mana saya sendiri masih belum vegetarian, jadinya masih. Tapi selain itu bahwa ada hal-hal yang saya sepakati, misalnya dari kelompok-kelompok yang memiliki spektrum yang cukup ekstrim, seperti yang pencinta binatang itu. Sampai ada satu kejadian kan itu, ya termasuk juga viral tuh di YouTube itu, ada seorang turis Inggris ya kalau nggak salah itu berkunjung ke, saya lupa Maroko atau Mesir, ke pasar. Di pasar itu ada orang yang menjual ayam. Terus dia ngamuk, dia tuh sampai menggigit penjual ayamnya, terus memaki-maki bahwa si penjual ayam itu adalah orang yang tidak punya atau tidak terdidik dan tidak punya rasa rasa empati terhadap si ayam-ayam itu gitu, sampai begitu loh. Padahal kan si penjual ayam itu kan menjual ayam dan mereka di pasar tradisional gitu ya, jadi bukan orang yang kaya raya gitu ya, mereka adalah ya itu mencari nafkah gitu. Kadang-kadang di spektrum itu saya tidak terlalu sepakat gitu ya, tetapi bahwa maksudnya kita bisa, misalnya saya sendiri misalnya untuk kurban yang Idul Adha itu kan sekarang juga banyak berbagai upaya juga ya dari walaupun saya belum tahu secara rinci, tetapi ada upaya-upaya apakah bisa misalnya kurban itu
tidak bisa tidak hanya dalam bentuk binatang gitu, tapi dialihkan kepada bentuk yang lain, walaupun ini masih dalam perdebatan yang sangat panjang gitu kan, seperti itu. Nah, spektrum yang saya maksud adalah lebih kepada spektrum yang melahirkan wacana kritis yang kemudian justru konstruktif itu gitu. Sehingga kemudian si dalam konteks pengorbanan yang ambivalen itu yang ditarik justru itu adalah makna-makna yang terdalamnya gitu kan, seperti itu. Makna-makna terdalamnya gitu. Ini menarik ya, bahwa saya ketika orang ibadah haji gitu, ketika pulang gitu kan sering banyak pertanyaan, gimana di sana, ada yang cerita, oh kalau di ibadah haji itu banyak kejadian aneh-aneh gitu. Tapi saya sangat terharu ketika ini mertua saya sendiri ya yang pulang dan ditanya. Mertua saya kan hidupnya di kampung ya, maksudnya di kota kecil gitu ya, dan kemudian jarang sekali nggak pernah keluar negeri gitu ya, satu-satunya itu kayak ibadah haji. Saya kan senang bahwa satu-satunya orang yang menjawab secara berbeda gitu. Dia melihat bahwa ternyata orang Islam itu dari berbagai latar belakang gitu, dari berbagai latar belakang. Dan dia melihat cara sholat orang-orang tuh beda juga, dan dia mulai menerima gitu loh, bahwa ekspresi sebagai seorang muslim itu tidak harus sama gitu. Dan ketika dia melihat itu di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi, dia menerima bahwa mereka sama-sama punya ekspresi spiritual gitu, walaupun dengan cara yang berbeda gitu. Nah, ini kan sebenarnya makna hajinya itu menjadi lebih kemudian bukan hanya dalam konteks pemahaman yang monolitik gitu kan, seperti itu gitu. Kayak gitu. Nah, itu spektrum itu yang menurut saya, maksudnya spektrumnya itu justru kenapa saya menarik juga kepada keseharian spektrum keseharian yang dibicarakan oleh Levinas, karena seringkali ketika kita bicara kurban itu kita bicara yang besar-besar. Kita kemudian menyepelekan kegiatan-kegiatan sehari-hari sebagai sesuatu yang kurang bermakna. Gitu kan, seperti itu. Padahal di dalam hampir setiap agama manapun itu justru banyak sekali perintah-perintah yang justru yang paling dasar gitu ya, justru adalah memperhatikan orang-orang di sekitar kita gitu. Bahkan kalau di Islam itu di Al-Quran ada surat yang tidak diterima sholat seseorang kalau dia itu dalam kesehariannya itu memalingkan muka terhadap orang miskin, ya, terhadap orang miskin, anak yatim gitu kan. Itu jelas sekali bahwa kamu kalau ibadah mau naik haji 10 kali, 200 kali gitu, terus mau sholat, mau melakukan ibadah sebagaimanapun, tapi kalau kamu tidak peduli kepada mereka yang tidak berdaya gitu ya, itu nggak ada gunanya gitu kan, seperti itu. Nah, jadi kemudian disitulah sebenarnya harusnya pengorbanan itu nggak akan, scapegoat itu bagi saya kemudian saya memahami kambing hitam itu adalah sebagai sesuatu yang ekses spektrum yang negatif menurut saya gitu ya. Karena seolah-olah gitu ya, ada dua spektrum yang menurut saya cukup negatif, yaitu ketika dalam pertukaran, sebenarnya pertukaran itu dalam konteks substitusi pada misalnya kejadian penyaliban Isa kan itu juga bagaimana menebus dosa kayak gitu, itu nggak masalah. Tetapi ketika misalnya pertukaran itu dalam bentuk misalnya saya kalau berkorban ini nanti dapat ini gitu kan, nah, itu seperti kayak kita berdagang dengan Tuhan gitu kan. Nah, seringkali kurban itu dalam spektrum pertukaran tertentu gitu ya, itu dianggap bahwa kita tuh kayak berjual beli dengan Tuhan gitu. Terus kadang pemimpin-pemimpin agama tuh kayak manajer maklar ya, maklar yang menghubungkan kita gitu, jual beli dengan Tuhan. Nah, itu spektrum yang menurut saya justru dan di dalam konteks agama-agama banyak yang begitu gitu ya, pemahamannya gitu. Saya supaya saya bersedekah supaya saya dapat rezeki lebih banyak gitu kan, bukan karena benar-benar emang pengen menolong gitu, tetapi emang pengen balasan gitu kan, seperti itu. Sehingga betul sekali juga, tetapi subjek etis itu
memang tidak selalu subjek, maksudnya gini loh, kalau Levinas kan bilang sebenarnya subjek etis itu juga bukan tidak selalu bertahan di dalam diri manusia gitu. Kan manusia bisa lupa juga terhadap yang lain, bisa lupa juga, sehingga kemudian mereka bekerja bisa juga bukan liturgi ya, bukan pelayanan bagi yang lain, tapi dia bekerja untuk melayani diri sendiri, self interest gitu ya, bahkan greed ya, keserakahan bisa juga kayak gitu. Jadi subjek etis yang dimaksud adalah ketika manusia berhasil gitu, maksudnya menurut Levinas tidak melupakan bahwa akar dari seluruh kesadaran pengalaman manusiawinya adalah yang lain itu sendiri gitu. Mungkin itu ya, sementara saya jawab gitu ya. Yang scapegoat ini tadi tumbal ya, saya lebih menganggap dalam spektrum justru kalau dia udah bicaranya soal scapegoat itu justru tidak sakral. Bahkan kan ketika misalnya cerita Exodus itu ya, Musa ya, ketika dia berperang terus sama ikut menghancurkan, terus sama Tuhan ini, kalau urusan menghancurkan mah nggak usah itu urusan Tuhan gitu ya, sehingga kamu mah coba aja kaum Bani Israel atau orang Yahudi di Mesir itu untuk mengikuti kamu gitu. Kamu nggak usah mikirin cara, maksudnya nggak usah berpikir untuk menghancurkan Fir'aun atau Farao itu secara fisik gitu ya, kayak gitu. Perintahnya kamu harus hijrah, Exodus gitu kan, sama aja Exodus sama hijrah gitu kan, seperti itu gitu. Nah itu menunjukkan bahwa spektrum bahwa yang diharapkan itu bukan scapegoat. Dalam cerita Abraham juga gitu ya, seperti itu. Scapegoat dalam arti ini kan nanti di ininya itu kan dari itu ya, dari cerita digantinya Ishak atau Ismail ketika saat-saat mau disembelih oleh Abraham, ternyata diganti oleh, makanya itu kemudian jadi scapegoat itu juga salah satunya bisa dipahami dari situ. Tetapi dia bukan dalam posisi tumbal, tetapi dalam proses pemahaman bahwa ternyata kurban itu bukan soal tidak hanya terkait dengan masalah objek yang dikurbankan, tetapi makna yang melampaui dari pengorbanan itu. Mungkin itu, Mas Hendar, mohon maaf kalau Siap, makasih Tenur. masih kurang ya. Oke, selanjutnya pertanyaan Bung Alfatri Adlin, silahkan. Ya, saya juga maaf ya nggak bisa ngidupin kamera juga, Nur. Ini mungkin saya ngasih ini aja mungkin anggap. Tadi kamu Minor juga ada ngebahas soal Ibrahim Ismail, mungkin sebagai seorang Muslim juga ya tadi udah ceritakan. Saya cuma pengen menambahkan satu aspek ya tentang ini terkait dengan permasalahan kata kurban dengan ini kalau di Islam itu kurban itu artinya kan dekat ya. Sementara kalau pengertian di sini itu yang diangkat nih victim atau sacrifice gitu loh. Sementara kalau dari Islam itu artinya kan mendekatkan gitu loh ya. Nah kemudian kenapa Ibrahim dan Ismail itu bukan cuma semata ketaatan. Mungkin Nur bisa cari literatur ya penjelasan di hadis bahwa kenapa Tuhan memerintahkan misalnya di satu Ismail yang dikorbankan, dan ketika akhirnya diganti kan ketika dia mau ini kan akhirnya diganti kan Tuhan akhirnya menegur, kamu ingat ketika aku memperlihatkan kepadamu perbuatan seluruh manusia, dan apa yang kamu katakan? Ya Tuhan, hancurkan manusia. Sekarang kamu tahu bagaimana rasanya kalau aku menyuruh kamu membunuh anakmu. Aku menciptakan manusia dan kamu menyuruh aku menghancurkan manusia. Gitu. Nah sekarang itu hukuman juga pada kenyataannya gitu. Karena ketika Tuhan melihat semua manusia begitu, dia tidak begitu saja. Ibrahim baru dilihatin langsung hancurkan Tuhan gitu. Dihukum dengan cara coba kamu sembelih anakmu. Gitu. Nah itu satu ini ya, jadi jadi ini dia pakai kata kurban nanti dekat gitu ya. Sementara pembahasannya lebih cenderung kayak tumbal victim gitu. Padahal kalau sacrifice juga kan atau sacrificium saker itu artinya suci gitu misalnya. Kemudian terkait dengan permasalahan mengorbankan diri dan sebagainya, saya mesti gini,
coba baca kisah para rasul ya. Di Alkitab itu yang pertama kata martus atau yang jadi martir itu digunakan pertama pada kitab ini kisah para rasul dan ketika kisah Stefanus. Kalau rasul itu ketika mendapat Roh Kudus mereka mengatakan mereka jadi saksi. Dan ketika Stefanus mati menjadi sebagai dia tidak mau mati sebagai saksi. Di situ pertama kali bahwa seorang yang mati atas nama iman itu disebut martir juga, sama dengan peristiwa rasul-rasul yang 12 itu mendapat ini Roh Kudus itu gitu. Nah, tapi di dalam peristiwa itu coba perlihatkan ya, misalnya nih Nur ini coba lihat. Dalam sejarah Kristen gitu, pengorbanan itu mereka tuh itu agak, kalau buat saya pernah waktu diminta dibicara di Unpar oleh Pak Slamet ya, sama waktu kayak acara extension course. Saya bilang agama Kristen itu agama martir. Orang-orang tuh berani mati kok. Mereka tuh ada DVD-nya ya, yang bagaimana setiap kali ada orang yang dikorbankan gitu, besoknya 1 orang mati, besok 10 yang beriman. Dengan cara 1 orang mati, tambah banyak orang berpikir, kenapa orang tuh tidak takut pada kematian dan menjaga iman? Itu malah menginspirasi orang lain. Dan dengan cara seperti itu, makanya film Silent, bagaimana ada Romo dikirim ke Jepang dan mati di sana juga. Enggak, itu saya punya buku kisah ini ya, para martir ini di kota. Itu berapa puluh persen itu, lebih dari 50% mati di ini kok, mati jadi martir gitu loh. Sementara Islam apa kata Rasulullah? Kebanyakan syuhada di umatku mati di atas tikar kasurnya. Khalid bin Walid yang katanya paling terkenal kesatria aja mati di atas kasurnya kok. Gitu loh. Jadi ini ada satu hal yang mungkin juga pengertian jihad juga. Kemudian jihad juga tadi kan kenapa dikatakan jihad itu paling jihad kecil, jihad besar itu melawan hawa nafsu gitu kan misalnya gitu. Kenapa gitu? Nah ini kan terkait dengan kenapa binatang misalnya gitu. Di Al-Quran ada ya, kamu diberi istri dan 8 ekor yang berpasangan dari binatang ternak. Kan aneh ya enggak? Saya punya istri, tapi saya juga dikasih 8 ekor yang berpasangan dari binatang ternak gitu. Kan kalau kita coba cari ke makna yang ininya kan ada penjelasan bahwa 8 ekor yang berpasangan dari binatang ternak itu yang harus digembalakan apa? Sepasang mata, hidung dengan penciumannya, mulut dengan lisannya, tekak dengan lambungnya, sepasang tangan, sepasang kaki, kedua telinga gitu. Farji dan kemaluannya gitu kan ya. Itu yang harus digembalakan 8 sampai 10 tahun. Gitu. Nah, pengorbanan di Al-Baqarah itu sendiri kan ada yang pertama dibunuh anak laki-laki, di terakhir yang dibalas dengan pembunuhan sapi betina. Gitu kan. Nah, sapi betina ini kan induknya sapi yang melahirkan anak-anak sapi. Induknya hawa nafsu, makanya kalau orang tuh kalau ditunjuk yang paling gede penyakitnya kan suka ngeles. Kamu jangan gitu dong, kayak gitu gimana sih ya, itu kamu cuma berprasangka aja gitu kan. Nah, itu gambaran-gambaran ini Nur. Jadi saya jadi tadi ini omongan tumbal, victim atau sacrifice gitu loh ya. Maksudnya tuh ini juga harus diinikan gitu. Kemudian sebagai agama sebagai instrumen pembunuh, Romo Sastro memperkenalkan pada saya buku Konrad Lorenz on Aggression. Apa yang membuat Konrad Lorenz prihatin? Kenapa sains dan teknologi membuat manusia makin agresif dan melahirkan 2 perang dunia? Pada kenyataan sains dan teknologi loh mengamplifikasi ini agresivitas, dan Konrad Lorenz mendapat Nobel untuk itu. Dan bahkan sampai Oppenheimer mengatakan fisikawan mengenal dosa. Mereka memecah inti atom, meledakannya di 2 kota. Kan maksud saya tuh ini juga mesti diinikan lah gitu. Jadi maka kalau saya tuh lebih kepada gini ya. Waktu saya bikin tesis juga saya tuh mencoba berimbang dengan coba mengamati membandingkan antara aspek rasionalitas instrumentalistik yang khas filsafat modern gitu ya, dengan sapienza poetica atau kebijaksanaan puitis yang itu banyak mewarnai ini Platon. Nah, yang sering kali terjadi adalah rasionalis instrumentalistik dibaca ke Platon langsung. Akhirnya kan jadinya Platon posmo gitu loh. Kita nggak pernah mengenal dia dalam kerangka alam seperti apa dia berpikir. Nah itu juga menurut saya tuh ketika masuk ke agama, makanya Romo Setio ketika ketemu saya tuh, kamu nggak anti sama Islam liberal? Enggak Romo, cuma saya nggak tertarik aja karena buat saya tuh kok agama menjadi pelayan buat wacana-wacana teoretik modern gitu loh. Kenapa kita nggak belajar dua-duanya, menyelaraskan gitu, bukan satu menjadi pelayan bagi yang lain gitu loh. Nah jadi
Ini yang mungkin masalah saya dari tadi saya mungkin nih lagi ngomongin victim atau sacrifice ini tuh gitu. Gitu ya, kita mungkin. Langsung saya jawab ya, Pon. Ya, silakan Oke. Ya, ditanggepin terima aja. kasih. Ini memang ketika istilah kurban ini juga pas ngambil judul agak debatable juga. Tapi sebenarnya intinya adalah kurban di sini juga lebih ke bahasa Indonesia ya. Maksudnya kurban memang ya artinya kalau dalam akar kata bahasa Arabnya itu berbeda ya. Tapi kurban yang dipahami dalam konteks horizon cakrawala bahasa Indonesia gitu kan. Terus yang tumbal itu sebenarnya tadi spektrum juga. Jadi nggak semua kayak pengorbanan itu dianggap tumbal, tetapi ini yang nanti istilahnya menjadi spektrum yang yang cukup mengkhawatirkan ketika sampai kepada persekusi. Padahal sebenarnya yang disebut dengan kurban tadi dalam cerita-cerita para nabi itu atau para martir itu justru kan justru bukan itu, bukan soal bukan hanya bukan soal tumbal itu, bukan, tetapi lebih daripada itu. Terus yang tadi juga terima kasih juga ada beberapa hal yang mungkin juga saya baru mendapatkan informasi yang baru tentang tadi misalnya cerita pengorbanan Abraham dan anaknya gitu ya, seperti itu. Dan memang betul bahwa saya kira itu sama ceritanya sama dengan ketika Musa juga mau menghancurkan Fir'aun ya gitu, seperti itu gitu. Dan Tuhan malah gitu, malah kamu tuh maksudnya kamu pikir saya kalau cuma menghancurkan saya tidak bisa gitu kan. Ini bukan masalah penghancuran gitu kan. Bukan hanya menghancurkan seluruh, ketika misalnya ada manusia yang dianggap atau kelompok manusia yang kemudian dianggap melakukan banyak kejahatan gitu, enggak selalu solusinya itu penghancuran gitu kan, seperti itu ya. Sama dalam konteks pengorbanan cerita kurban-kurban yang lain seperti itu. Sama juga ketika misalnya cerita Nabi Sulaiman yang yang dengan sombongnya mau memberi makan, saking kayanya dia mau memberi makan seluruh hewan di seluruh alam gitu kan, kayak gitu-gitu. Cerita-cerita itu kan sebenarnya memberikan gambaran kepada kita soal bagaimana kemudian bahwa manusia itu ya maksudnya ya pengorbanan itu justru harus justru menyadarkan kepada keterikatan kita dengan manusia yang lain, bukan hanya dengan dalam konteks wah karena saya itu orang yang sangat kaya, saya bisa melayani Tuhan dengan cara seperti ini gitu kan, tidak seperti itu gitu. Tidak dalam hal-hal yang kemudian seolah-olah kemudian itu ya itu ya seolah-olah berdagang gitu ya dengan, atau kita menjadi sebenarnya seolah-olah Tuhan tuh butuh pelayan, enggak gitu ya. Nah, dalam berbagai cerita itu Tuhan tuh nggak butuh pelayan gitu kan, karena dia udah maha kuasa gitu, kira-kira seperti itu. Tapi betul tadi ada hal yang mungkin teman-teman yang lain di sini juga mungkin agak rancu juga, misalnya ketika saya ngomong soal tentu yang sacrifice juga kan yang sakral gitu ya. Tetapi ya itu karena sifat tadi yang seperti saya bahas soal dengan dari pemahamannya Mas Hendar misalnya, ambivalensi itu. Jadi si kurban itu cenderung kemudian aspek-aspek tertentu yang kemudian mengemuka gitu ya. Nah ini saya jadi ingat nih, dulu saya pernah dengar dari Al nih, kalau Al ingat, tapi di satu pertemuan lah ya, saya lupa, tapi bertahun-tahun yang lalu, dan ini menjadi selalu analogi saya buat menjelaskan bagaimana kemudian agama itu juga sendiri sering kali disalahpahami atau disalahartikan intinya gitu ya. Jadi Al itu pernah mencontohkan soal sawah gitu ya. Jadi di sawah itu kan ada padi, tapi kan suka ada gulma atau ada rumput-rumput liarnya gitu ya. Nah, ketika rumput-rumput liar itu nggak dipangkas gitu ya, itu kan tumbuh sama tingginya dengan si padi, dan orang tidak bisa membedakan mana padinya mana rumputnya. Dan ketika mau membabat, kadang yang dibabat malah dibabat malah mungkin semuanya gitu kan, seperti itu. Orang cenderung kemudian lebih
makin ke sini orang kemudian melihat agama itu bukan dari intinya, tetapi dari aksesoris-aksesorisnya, dari unsur-unsur yang sebenarnya tidak selalu apa ya namanya, dia ada dalam pengalaman beragama, tetapi dia sebenarnya bukan intinya gitu, seperti itu. Seperti misalnya waktu zaman apa, saya ingat banget nih ya, ketika Jokowi yang habis pilpres pertama itu naik apa sih umroh kan cuma 2 hari, terus pada berdebat, masa 2 hari umroh? Ada yang belum tahu loh ya, kalau umroh itu sebenarnya nggak perlu berhari-hari berminggu-minggu, yang berhari-hari berminggu-minggu itu kan ininya travel supaya dapat keuntungan gitu ya. Beneran ada yang nggak tahu gitu, dan itu kan ketika orang kemudian melihat karena sering terbiasa kalau di Indonesia itu kalau misalnya umroh itu ya seminggu atau 2 minggu gitu kan, seperti itu. Orang tuh kadang jadi lupa bahwa yang namanya ritual umroh itu nggak harus selama itu gitu kan, seperti itu gitu. Orang tertarik dengan aksesoris-aksesorisnya gitu ya, seperti itu. Jadi, ya itu ketika mau di hari-hari besar apalagi kelihatan gitu, orang-orang muslim tuh sekarang apa namanya, Bu, dari dulu sampai sekarang ya kalau mau lebaran apalagi ibu-ibu cari mukenanya mukena ala artis ya, gitu ya. Ketika misalnya itu istri-istrinya Anang ada semua loh tipe mukenanya, mukena Krisdayanti, mukena Ashanti, mantannya pun ada mukena Syahrini gitu kan. Nah itu kan aksesorisnya aja. Nah, kurban itu juga seperti itu. Seperti yang digambarkan saya bahwa di kampung saya itu kurbannya sering didandanin gitu ya, terus dikasih kaca gitu. Belum tentu di tempat lain itu seperti itu. Itulah spektrum dari kurban yang kemudian seringkali menimbulkan penafsiran-penafsiran yang berbeda gitu. Tapi memang masalah kata ini menjadi persoalan juga. Saya juga cukup waktu menulis ini cukup banyak berkonsultasi juga termasuk dengan Prof. Bambang gitu ketika ini penempatannya gimana gitu. Nah, ya mungkin memang dalam artikel itu banyak yang seolah-olah jadinya ada hal-hal yang nggak tersambung gitu kan, seperti itu. Kenapa misalnya saya menggunakan istilah-istilah tertentu. Tetapi dalam unsur-unsur kurban itu saya menjelaskan ada beberapa spektrum gitu ya tentang kurban itu. Tapi mungkin tidak cukup menjelaskan bagaimana istilah-istilah yang tadinya yaitu sacrifice atau kurban itu yang sebenarnya istilahnya itu sangat positif gitu ya, tetapi kemudian bisa menimbulkan penafsiran-penafsiran dengan yang negatif gitu. Mungkin itu Aldi, terima kasih juga tadi ada beberapa yang misalnya dari kisah para rasul ya, saya baru tahu gitu ya, dan lain-lainnya gitu. Terima kasih atas masukannya. Mungkin gimana ini ke Pak Ibu moderator? Iya, Mau ini ada yang tanya lagi nih, Bung Wildan. Mungkin bisa silakan langsung tanya dulu aja. Masih ada waktu ya? Masih. Ya, Sampai ntar jam 1 pagi juga nggak apa-apa. Ya, terima kasih Nung. Penjelasannya menarik memang. Saya beberapa waktu lalu sempat menulis soal kurban itu juga di Alinea ya. Apa namanya? Memang kalau dilihat dari pemaparanmu banyak sekali itu, kita spektrumnya luas sekali. Memang karena oleh karena itu waktunya saya kira untuk apa namanya, karena ini fenomenologi itu kan selalu yang kita tangkap itu kan ya kualitas sekundernya lah, ya kan? Artinya yang tampilan-tampilannya begitu. Nah, termasuk dulu ketika saya kuliah filsafat timur itu membaca Radha Krishnan itu ada yang menarik itu tentang bagaimana kecemasan, kegundahan eksistensial ketika Arjuna diminta untuk menyerang Kurawa itu ya. Lalu Krishna datang, dia bilang bagaimana saya harus menghabisi yang saudara-saudara dan sama manusia. Kemudian Krishna datang itu, udah lakukan aja. Aku tahu yang lebih engkau pikirkan gitu kan. Karena ini menjadi sebuah, dia mengatakan ini ya tentang sebuah tatanan, tentang sebuah order gitu. Tapi dari sekian banyak yang Nung paparkan itu sebetulnya kan ada kualitas primer ya, setidaknya ini bisa keliru. Saya cuma tadi mikir ada yang tidak berubah itu. Termasuk dialog apa sebetulnya yang tidak disampaikan dalam buku Radha Krishnan tentang, ini salah satu yang saya baca saja, ketika kegundahan Arjuna itu harus terlalu bergulat dengan batinnya untuk menghabisi Kurawa. Nah, saya kira memang
kurban itu kalau istilah dalam postmodern kan the birth of subject, the death of subject, kematian dari subjek itu sendiri. Kalau saya lihat bahwa kematian itu tidak akan menimbulkan sebuah kengerian ketika kita memang berangkat dari tradisi Abrahami ya, yang memang sangat mengerikan terkait dengan apa namanya ya, tadi akhirnya muncul ada martir, terus kurban Ismail dan sebagainya itu. Tetapi saya ada sedikit memang kurban dari spektrum yang paling kecil maupun yang paling besar sebetulnya kan ya lebih pada penyerahan diri, kematian ego itu sendiri gitu. Ketika misalnya apa yang harus dihabisi, ditekan, ya subjek, misalnya dalam konteks Arjuna itu ketika percakapan dengan Krishna itu kan ya kamu harus menghabisi egomu, subjektivitasmu sebagai yang apa namanya ya perasaan emosi itu kan. Nah itu yang penting kan sebetulnya setiap kurban itu bagaimana kita menekan bahkan menghilangkan yang namanya ego atau subjek gitu kan. Tentu subjek rasional misalnya. Kita tidak pernah mengakui diri kita sebetulnya. Kalau ada yang mengatakan bahwa ketika engkau mengenal dirimu, mengenal Tuhanmu, tapi ada bagian yang tidak diakui bahwa ketika engkau semakin mengenal dirimu, ya kamu akan semakin mengenal bahwa setanmu. Tapi kan rasional ego kita selalu hidup gitu. Itu yang pengorbanan kita yang mestinya harus bagaimana menghabisi, membunuh subjektivitas, subjek rasional itu gitu. Itu kenapa misalnya Derrida misalnya mengkritik Marcel Mauss ya dengan konsep Potlatchnya itu, ya kamu pemberianmu itu ya tidak, kamu masih hidup, egomu masih hidup gitu kan. Karena kamu pemberian ya, pasti ada pamrihnya. Jadi kan itu sebetulnya pengorbanan. Kalau pengorbanan kalau dianggap kita berangkat dari, kita tidak pernah tahu kan bagaimana ketika Ibrahim, meskipun tadi Kang Al juga cukup baik memaparkan itu. Maksud saya bahwa sudah pada waktu pengorbanan ini memang tidak akan sangat mengerikan kalau kita berkaca pada pengalaman-pengalaman masa lampau yang yaitu yang kalau menurut Derrida ya harus digoyang itu kan dengan konsep apa namanya itu dekonstruksinya ya. Kita tidak pernah selalu mengalami hal yang sama, dia selalu goyah. Dan saya kira kurban itu ini saya pikir dekat dengan tadi yang Levinas itu menarik juga, hal-hal terkecil pun dianggap sebagai kurban gitu loh. Nah artinya memang mampukah kita kurban itu dalam pengertian yang paling umum, dan ini yang menurut saya menjadi kualitas primer dari kurban dengan banyak gejala-gejalanya dari dulu sampai sekarang itu, yaitu tadi bagaimana kita menyerahkan dirinya. Tadi kalau Patri, Bang Al mendekatkan diri itu kan sebetulnya kita yang menyerahkan diri kepada yang lebih besar gitu kan. Artinya mendekat kepada yang lebih besar, entah untuk apa. Kalau dalam konteks kekinian itu ya entah ke atas semesta dan sebagainya. Kita menyerahkan diri, tidak kembali kepada ego. Sehingga kita yang disebut dekat itu bukan kita yang mereka yang mendekatkan diri kita, tapi kita yang mendekat, penyerahan diri kepada yang lain menurut Levinas seperti itu. Maka sacrifice itu memang ya itu bagian dari ini ya. Tentu kalau dibicara fenomenologi kita tidak pernah tahu apa yang tampil dari sebuah setiap realitas itu. Ya kalau Marxis tadi menjadi sangat pasti banyak kritik ini persoalan kekuasaan, selalu yang lemah yang dikorbankan gitu loh. Seperti itu. Jadi menurut saya kurban itu lebih pada lebih bagaimana penyerahan diri, dan ya the death of subject itu menjadi saya kira bagian dari pengorbanan. Fenomenologi saya kira sebagai sebuah metode itu bagian dari cara kita berkorban untuk menahan diri, rasionalitas untuk menafsirkan kalimat juga gitu, menafsirkan realitas kan. Karena epok itu kan ya kita tahan diri dong. Kita yang penuh teori-teori ini kita harus lebur di situ, kita harus mati gitu, kita mendekatkan diri pada realitas. Jadi pengorbanan itu dalam konteks filosofi yang fenomenologi itu sebagai bagaimana diri kita yang rasional yang kecenderungannya selalu membentuk konsep dalam perspektif kita itu menyerahkan diri pada realitas gitu, pada realitas yang tampil pada kita. Jadi ya sebetulnya kalau kurban ya kita bisa kita maknai dalam pengertian yang paling kecil maupun yang paling wah sekalipun gitu. Ya fenomenologi saya kira kurban itu akan lebih tepat kalau bicara fenomenologi itu
belajar fenomenologi, belajar berkorban itu, menahan diri yang rasional, yang kita mungkin terlalu banyak baca, sehingga setiap realitas selalu dibaca dalam skema pikiran kita. Artinya fenomenologi mengajarkan ya kita lembur dengan realitas itu, menyerahkan diri, mendekatkan diri pada realitas itu seperti yang dibayangkan oleh dikatakan oleh ya. Jadi itu sih menurut saya. Terima kasih. Ya, langsung jawab ya. Langsung jawab aja. Ini soalnya waktu udah 21. Ya. Itu ya tadi ya, kematian ego itu ya. Itu menarik bahwa memang sebenarnya ketika kematian dalam kisah Arjuna juga ketika itu kan berarti kan ketika dia mematikan ego itu kan sebenarnya juga sekaligus merangkul eksistensi dia dalam horizon yang lain kan. Bukan hanya diri gitu kan, seperti itu. Itulah yang kemudian jadi inti sebenarnya di berbagai cerita-cerita dalam berbagai tradisi spiritual gitu. Dan saya sepakat itu soal bagaimana kita memahami pengorbanan itu juga dalam perspektif tadi ya karena kritik Levinas juga kan kritik terhadap egologi juga ya gitu. Jadi kurang lebih tadi cerita tentang sebenarnya banyak ya kalau di meskipun Levinas tadi pada akhirnya ada tujuan khusus kan, jadi ada pencapaiannya tentang liturgi, tentang enggak, justru enggak, cuman kurang ini aja saya mungkin kurang bisa menjelaskannya, justru enggak ada tujuannya, bukan tujuannya yang lain itu, horizon yang lain itu enggak ada tujuan di luar yang lain gitu kan, seperti itu gitu. Bahkan diri sendiri kan bukan enggak bisa jadi tujuan. Makanya kalau Levinas tuh kalau kayak sedekah itu bukan termasuk tindakan etis. Karena kalau sedekah itu berdasarkan belas kasihan gitu. Jadi harus itu yang membunuh masih ada ego kan di situ. Saya tuh orang yang memiliki sesuatu yang memberikanmu belas kasihan gitu kan. Itu. Jadi harus ya itu sama dengan soal ego itu. Nah, yang terakhir mungkin tadi juga nyambung ke pernyataannya dari Mbak Maeda di chat gitu ya. Inilah salah satu kelebihan dan kekurangan dari agama-agama asli sebenarnya. Justru agama-agama asli itu paling tidak egois loh. Kenapa kemudian sekarang jumlahnya makin sedikit di berbagai tempat, Parmalim, Sunda Wiwitan, di Sulawesi itu, di Toraja juga, terus di Yamarapu juga, itu di berbagai tempat di Indonesia tuh jumlahnya makin sedikit memang. Kenapa? Karena mereka itu tidak pernah menghalangi orang yang mencari jalan di luar tadi ya keyakinan-keyakinan. Karena itu dianggap sebagai jalan yang memang itu dianggap sebagai sebuah kayak misalnya dianggap dihargai sebagai ya semesta itu yang mengarahkan dia gitu kan. Tidak ada egoismenya itu sampai ke terlihat bahwa tidak ada egoisme komunal gitu ya di dalam konteks agama-agama asli itu gitu. Ketika pindah agama tuh bahkan di Marapu menjadi Kristen, jadi Islam, menjadi Katolik itu bukan pelanggaran. Dalam tradisi Marapu mereka masih dianggap sebagai bagian dari komunitas Marapu. Yang dianggap pelanggaran itu apa? Itu ya soal misalnya pembunuhan lain sebagainya kayak gitu. Nah, itulah di satu sisi agama-agama itu jadi tidak ekspansif, tetapi dia juga karena tidak egois itu ya. Jadi mungkin salah satu hal yang ambivalen itu paradoks juga. Itu membuat mereka rentan kan terhadap tadi ekspansi dari luar. Walaupun tadi tentu kita tidak bisa melihat hitam dan putih bahwa tadi misalnya di chatnya Mbak Maeda ada berbagai perkembangan lain di dalam konteks setelah misalnya orang-orang Batak itu memeluk Kristen gitu kan seperti itu. Tidak bisa dilihat hitam dan putih. Tapi kalau kita melihat bahwa bagaimana kemudian agama-agama asli itu menunjukkan sebuah posisi tadi ya ketidakegoisan secara komunal. Justru disitulah bagaimana ketika kita memahami kurban gitu ya, kenapa saya jadi sangat tertarik dengan cara pandang agama-agama asli itu salah satunya itu ya kalau tadi meminjam istilahnya Mas Wildan itu mereka berhasil gitu ya ya itu egoless gitu ya apa gimana jadi dia nggak mengikat gitu ya si
misalnya kayak Baduy luar dan Baduy dalam gitu, walaupun mereka katanya ada aturan-aturan yang berbeda, tetapi kan mereka tidak menganggap itu sebagai sesuatu yang apa namanya eh, konfliktual gitu kan, seperti itu. Nggak kayak misalnya orang Islam apa banyak banget Sunni dan Syiah, apa misalnya Muhammadiyah sama NU. Kalau di Indonesia kalau orang Muhammadiyah sholat subuh nggak pakai kunut gitu-gitu aja jadi konflik gitu ya. Nah, agama-agama asli itu nggak kayak gitu, sehingga kemudian itulah yang membuat mereka itu juga sangat rentan tadi ya secara komunitas terkikis gitu. Ya mungkin itu jawaban bukan jawaban lah, anggapan ya gitu dari diskusi kita tadi dari Mas Wildan, dan juga sekaligus menjawab di chatnya Mbak Maeda tadi. Terima kasih, Nur. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Saya kembalikan pada Mbak Konda. Oke, ini jam 9 lebih, tapi mungkin kalau masih ada yang mau tanya boleh. Tapi kalau gimana, mau dilanjutin? Tapi kayaknya nggak ada yang tanya nih. Mungkin Tadi Mas mulai Naryo, jam- Pak Prastowo, Kak Reslian, mungkin Bung Arif, siapa nih? Dikit ini ke Mas Wildan aja. Saya betulan lagi bikin disertasinya soal pakai fenomenologi ya. Tapi justru kritik saya sama Husserl tuh fenomenologi itu tuh seperti ingin mencari gerak murni gitu ya. Padahal gerak tuh nggak pernah lepas dari benda yang bergerak. Ya. Jadi nggak pernah ada kesadaran murni, sesuatu yang lepas itu nggak pernah ada. Jadi dalam hal ini saya sepakat dengan Heidegger bahwa berpikir adalah menafsir tidak mungkin tanpa pemahaman awal ya, prasangka. Jadi kalau buat saya itu kosong murni itu nggak ada. Kalau saya itu nggak ada. Itu kritik saya di ini ya, di disertasi saya sejak awal saya mengatakan nggak ada itu namanya kesadaran murni, tidak ada creatio ex nihilo, itu nggak ada. Orang tuh mencipta selalu dari sesuatu yang sudah dia punya, nggak mungkin. Jadi saya dalam hal ini jadi kan enggak, saya walaupun fenomenologi tapi saya nggak percaya dengan kesadaran murni yang dicari Husserl, itu nggak ada. Itu aja mungkin tanggapan ini. Menarik tadi walaupun itu ini aja kebetulan karena saya ingat dengan kerjaan saya aja gitu. Oke. Terima kasih untuk masukannya. Oke, mungkin penutup dari Kak Nur Aini, mungkin ada yang mau disampaikan? Udah banyak tadi. Ya pokoknya terima kasih. Terus udah udah berkenan hadir. Terus ya mungkin saya kira diskusi tentang ini juga bisa berlanjut di lain kesempatan gitu ya. Karena mungkin ini kan tadi ya terus bergerak gitu ya penafsirannya gitu. Itu aja sih. Mohon maaf juga, pastilah banyak kekurangan. Tapi saya senang ya bisa hadir di sini bersama teman-teman. Itu aja. Terima kasih.